Pertama-tama di Alucita film ini kita kenalan dulu dengan tokoh utama kita yaitu keluarga Krut. Mereka adalah manusia gua. Hari-hari mereka dihabiskan di dalam gua. Jikapun mereka keluar berarti mereka hanya ingin mencari makan. Dulunya mereka punya tetangga, tetapi semuanya sudah lenyap dengan berbagai kasus pada zaman purba. Dan tersisalah keluarga terakhir yaitu The Krut. Keluarga mereka bisa bertahan sampai sekarang karena mereka mengikuti semua aturan ayahnya, di mana mereka tidak boleh melakukan sesuatu kecuali sang ayah mengizinkannya. Dan ayah hebat ini bernama Gruk. Dia akan melakukan apa saja untuk keselamatan keluarganya. Dia akan bertanggung jawab penuh untuk seluruh anggota keluarganya. Tetapi apa yang telah dilakukan Gruk ini sangat bertentangan dengan yang diinginkan oleh putrinya Ip, di mana Ip sangat suka mengejar matahari ketimbang harus terkurung di dalam gua terus-menerus. Dan setelah beberapa hari mereka di dalam gua, saatnya mereka akan berburu untuk mendapatkan sebuah makanan. Mereka akan menyongsong tanah tandus ini untuk mendapatkan makanan, dan mereka selalu mencari telur dari hewan-hewan buas di sana. Seperti inilah contohnya, mereka semua saling bekerja sama untuk bertahan hidup. Mereka harus saling memperebutkan makanan dengan hewan-hewan kelaparan lainnya juga. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan hasil buruan mereka. Setelah itu mereka akan membagikan sedikit demi sedikit telur mentah ini kepada satu sama lain. Dan ketika matahari mulai tenggelam, mereka akan cepat-cepat masuk ke gua. Karena mereka tahu malam hari adalah malam yang sangat berbahaya, di mana akan banyak sekali hewan-hewan yang akan berburu makanan. Tetapi terlepas daripada itu, Ip sangat tidak menyukai gua. Dia lebih suka di tempat yang terbuka dan melihat matahari. Tetapi ayahnya Gruk sangat tidak menyukai sikap Ip ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Ip sangatlah berbahaya untuk keselamatan dirinya sendiri. Contohnya sekarang, mereka hampir saja dimangsa oleh hewan buas yang sangat kelaparan. Untung saja ada Gruk yang kuat, jadi dia bisa mengatasi itu semua dengan kekuatannya. Dan di sini Gruk meminta putrinya untuk jangan membuat ulah terus, tetapi Ip sangat tidak menyukai gua. Tempat ini sangat gelap dan tidak ada cahaya. Di sini sang istri langsung saja melerai keduanya. Lebih baik mereka istirahat saja. Dan sebelum tidur bertumpuk, Gruk menceritakan sebuah cerita untuk keluarganya. Cerita itu berasal dari anak gadisnya, tetapi akhir dari cerita itu malah tragis, tunggu kocak. Dan setelah membacakan cerita, saatnya mereka akan tidur bertumpuk seperti batu. Dan di saat malam hari, Ip pun terbangun dari tidurnya. Dia mendengarkan sesuatu yang aneh. Ip langsung saja mengintip apa yang terjadi, dan dia melihat sebuah cahaya yang mirip seperti cahaya matahari. Dia pun diam-diam keluar dari gua dan mengikuti arah cahaya itu. Sampailah dia di atas sebuah ketinggian, yang dimana di sana ada sebuah obor. Tetapi Ip sangat tidak mengetahui tentang sebuah api ini. Mungkin karena dia selalu hidup di gua dan tidak tahu api itu seperti apa. Dia sangat senang ketika melihat api, tetapi dia juga sangat terkejut ketika ada hewan aneh yang berdiri di belakangnya. Ip langsung saja ingin menghajar hewan ini, tetapi ternyata dia bukanlah hewan, melainkan seorang manusia sama seperti Ip. Dia seorang pria yang lumayan cakep. Ip sangat panik kenapa ada manusia yang sama sepertinya. Dia mulai mencium bau-bau manusia ini, dan tindakan konyol Ip ini hampir saja membunuh pria yang bernama Guy ini. Sedangkan di dalam gua, Gruk baru sadar dan dia melihat putrinya sudah tidak ada di gua. Dia pun akhirnya keluar mencari sang putri. Sementara di atas tebing, Ip hampir saja membunuh Guy dengan kelakuan cegilnya ini. Obor yang tadinya hampir padam akhirnya dihidupkan lagi oleh Guy karena Guy amat sangat tidak menyukai kegelapan. Dan itu benar-benar sama dengan Ip. Dan di sini waktunya Guy harus pergi meninggalkan Ip. Dia rupanya tidak sendirian. Dia ternyata bersama lutung kesayangannya. Sekarang dia harus pergi karena tempat ini sebentar lagi akan hancur. Dan sebaiknya Ip harus ikut dengannya pergi menyongsong matahari. Tapi Ip tak bisa karena dia tak bisa meninggalkan keluarganya begitu saja. Ya, kalau sudah begitu, Guy harus bisa meninggalkan sebuah trompet saja untuk Ip. Jika dia masih hidup nantinya, Ip boleh meniup trompet ini. Dan setelah itu Guy pun langsung saja pergi dari sana. Tetapi tidak berapa lama Gruk pun datang dengan wajah yang kesal. Apa yang membuat putrinya keluar dari gua?
Baru saja Ip ingin menjelaskan semuanya, tiba-tiba saja hewan buas datang dan mereka harus bersembunyi. Sekarang hari pun sudah pagi, semua keluarga Ip sangat khawatir kepadanya. Tetapi Ip tak ingin mereka khawatir karena semalam dia hanya bertemu dengan seorang pria. Dan pria tersebut memberikan dia sebuah trompet dan Ip langsung saja meniup trompet itu. Tetapi trompet itu malah langsung dihancurkan oleh keluarga Ip. Dan tentu saja itu membuat Ip amat sangat kesal. Tetapi kekesalan Ip ini tak dihiraukan oleh ayahnya. Dia hanya ingin mereka semua kembali ke gua untuk bersembunyi. Tetapi tiba-tiba saja sebuah getaran datang. Ini adalah awal bahaya yang akan mereka tempuh. Tetapi Grok sangat ngotot. Mereka harus cepat-cepat kembali ke dalam gua untuk bersembunyi. Dan di saat mereka ingin masuk ke gua, tiba-tiba saja reruntuhan pun muncul dari atas yang membuat gua mereka hancur sampai tak bersisa. Dan itu hampir saja merenggut keluarga Grok. Sekarang gua mereka sudah hilang dan mereka tak punya tempat tinggal lagi. Tetapi hal yang tak terduga juga terjadi di mana mereka menemukan sebuah hutan yang cantik di balik gua mereka. Tetapi si Grok malah semakin ngotot, lebih baik mereka mencari gua saja ketimbang pergi ke sana. Tetapi tidak berapa lama seekor hewan buas datang menyerang mereka. Jadi terpaksa mereka langsung berlari dan terjatuh ke hutan belantara ini. Hutan belantara ini amat sangat aneh, jadi Grok ingin seluruh keluarganya untuk berhati-hati. Dan Grok juga yang akan memimpin jalan ke depan untuk memastikan semuanya aman-aman saja. Mereka terus melewati hutan lembah ini dengan melewati hewan-hewan asing. Terlebih lagi Grok harus menjadi samsak para monyet di sana. Tetapi tidak berapa lama seekor kucing tiba-tiba muncul. Dia amat sangat ganas dan ingin menyerang keluarga Grok. Mereka semua sangat panik dan langsung saja memanjat sebuah pohon. Dikira itu pohon, ternyata itu adalah kaki hewan. Jadi mereka langsung terbawa ke lapangan luas, yang dimana di sana terdapat hewan-hewan langka dan besar. Tetapi ada yang aneh, di mana kucing besar ini tidak lagi mengejar Grok dan keluarganya setelah hari mulai mendung. Dikira aman, rupanya ini adalah sebuah malapetaka, di mana burung-burung pemakan daging langsung muncul. Mereka melahap ikan paus darat ini dengan sangat cepat, dan selanjutnya target burung ini adalah keluarga Grok. Dan karena merasa terancam, Ip langsung berlari meniup tanduk kepala kerbau untuk memanggil Guy. Guy yang langsung sadar pun langsung saja menolong Ip. Dia menghidupkan api dengan percikan batu dan langsung menghadang burung-burung ini dengan obornya, dan itu berhasil menyelamatkan satu keluarga. Tetapi bukannya berterima kasih, Grok dan keluarganya malah ingin mengadili Guy. Mereka juga sangat heran dengan api yang ada di tangan Guy, karena sebelumnya mereka sama sekali belum pernah melihat api. Maklum saja, mereka ini hidup lama di dalam gua dan tak mengenal dunia luar. Dan tidak hanya itu, mereka juga membuat keributan dengan api ini dan hampir saja membakar seluruh hutan. Dan karena kehebohan mereka ini, mereka tak sengaja membakar sebuah jagung raksasa dan menghasilkan sebuah popcorn. Ini benar-benar gila dan Guy berniat untuk kabur saja. Tetapi Ip tak akan membiarkan Guy pergi begitu saja. Mereka amat sangat membutuhkan api milik Guy. Dengan begitu mereka bisa aman dari buruan burung buas merah pemakan daging. Mau tidak mau, Grok juga langsung menyetujui ide Ip ini. Guy akan ikut bersama mereka sampai mereka menemukan gua untuk tinggal. Dan Guy juga akan terus berada di dalam kayu bolong ini supaya dia tidak bisa kabur. Di sini Guy punya ide, lebih baik mereka pergi ke gunung yang ada di depan mereka. Di sana juga banyak sekali gua-gua yang bisa ditinggali. Ya, semuanya pun setuju termasuk Grok juga. Jadi mereka sekarang akan menuju pergunungan untuk mencari gua, dan ini juga sesuai dengan yang diinginkan oleh Guy. Karena tujuan dia sejak awal juga memang mau pergi ke gunung itu untuk menyongsong cahaya. Perjalanan mereka tempuh dan mereka mulai kelaparan. Akhirnya Grok memutuskan agar mereka berburu telur saja. Ada burung besar di depan mereka dan mereka harus mengambil telurnya. Tapi sayangnya mereka tak mendapatkan telur itu karena memang burung ini agak pintar dan kuat, dan mereka hanya mendapatkan kalajengking mentah untuk makan siang mereka kali ini. Tetapi itu masih kurang karena mereka masih kelaparan, karena nenek tua ini malah ingin memakan cucunya sendiri. Di sini Guy ingin kabur tetapi langsung dicegat oleh Ip. Ya, sebenarnya Guy juga tak mau lari jauh karena dia juga sedang lapar. Dia ingin Ip melepaskan dia sebentar, maka dia akan mengajak Ip untuk berburu. Di sini Guy mulai memasang perangkap untuk menangkap burung yang ada di depan mereka, dan sekarang mereka hanya perlu berakting. Dan burung ini mulai masuk ke dalam jebakan mereka. Tetapi Ip dan Guy malah tak sengaja terlibat ke dalam adegan romantis.
dan membuat jebakan mereka hancur berantakan. Guy tak sengaja ditarik dan masuk ke dalam gulungan kayu buatan grup. Sedangkan Ip rupanya dia masih memancing burung ini untuk masuk ke perangkap dan itu berhasil. Burung ini akan dipanggang dan menjadi makan malam yang enak untuk mereka. Semua keluarga grup merasa sangat kenyang dengan makan malam ini. Sampai-sampai tidak ada sisa untuk Guy ataupun lutungnya. Grup merasa sedih, dia tak pernah menyediakan makanan seenak ini selain telur mentah kepada keluarganya. Dan itu membuat dia merasa telah gagal menjadi sosok pelindung. Tetapi ya sudahlah, saatnya sekarang mereka akan mendengarkan cerita grup sebelum tidur. Cerita ini tentang seekor harimau cantik yang tinggal bersama keluarganya di dalam gua. Tetapi harimau ini menjadi harimau yang kurang patuh kepada ayahnya. Jadi dia mendapatkan azab lalu meninggal. Sungguh akhir cerita yang sangat tragis. Tetapi Guy kurang sependapat dengan akhir cerita si harimau cantik ini. Jadi dia juga mempunyai cerita harimau cantik versi lain. Tentu saja keluarga Kruk sangat senang karena malam ini mereka mendengarkan dua cerita sekaligus. Guy mulai menceritakan cerita yang agak mirip dengan Kruk, yaitu tentang harimau cantik. Tetapi cerita Guy harimau ini tidak akan mati, mereka akan menyongsong hari esok ke tempat yang punya banyak matahari di langit, dan itu juga adalah salah satu tujuan di dalam hidupnya. Kruk sebenarnya agak kesal dengan cerita Guy karena selama ini dia membacakan cerita untuk keluarganya selalu dengan sad ending. Tetapi cerita Guy sangat berbeda dengannya. Cerita Guy mempunyai cerita yang mempunyai ending bagus yang disukai oleh putrinya. Dan sekarang saatnya mereka akan tidur. Grup juga akan memeluk Guy supaya dia tidak kabur. Tetapi di keesokan harinya, Guy malah hampir saja terjatuh di tebing jurang. Mungkin ini karena fenomena alam, tetapi merekanya saja yang tidak sadar. Dan sekarang mereka akan memulai perjalanan nanti ke gunung yang banyak guanya. Guy berinisiatif untuk kabur, dia pun mulai memancing Ip untuk membantunya dan itu berhasil. Guy pun berhasil keluar dari cengkeraman grup dan sebuah kayu polong. Di sini Guy berhasil kabur ke tempat yang susah dijangkau oleh grup dan keluarganya, di mana mereka tak akan bisa menginjak benda tajam ini dengan kaki telanjang. Tetapi tetap saja Guy tidak tega untuk meninggalkan keluarga gua ini. Guy akan membantu mereka semua, tetapi harus ada yang diubah di antara mereka. Contohnya Guy ingin kebebasan, dia juga tak mau dikurung di dalam kayu ini, dia ingin grup membuangnya. Grup dengan wajah kesalnya pun langsung saja menyetujui permintaan Guy dan dia langsung saja menendang kayu ini jauh-jauh. Dan untuk melewati rintangan tajam ini, Guy memberikan mereka sebuah sendal keren. Jadi mereka semua bisa melewati rintangan ini berkat idenya si Guy. Dan untuk melewati para kawanan monyet, Guy juga sudah menyediakan pisang untuk melewati mereka semua. Dan untuk melewati kucing besar di bawah sana, mereka juga menggunakan tongkat panjang. Mereka semua sampai, tapi tidak dengan grup. Grup sampai dalam keadaan celananya sudah sobek karena diterkam oleh kucing besar. Semua yang mereka lakukan ini tidak lepas dari idenya si Guy. Dia tak perlu menggunakan kekuatan otot untuk mencapai tujuannya. Mereka hanya perlu ide dan tetap bersantai menyongsong matahari. Dan di sini mereka menemukan sebuah danau. Grup tak ingin keluarganya menyentuh air, takut bahaya, tetapi mereka semua sangat kesal. Tetapi ketika Guy yang mengatakan itu aman-aman saja, mereka semua sangat menyukainya, terlebih lagi Ip. Dan rintangan selanjutnya adalah mereka akan melewati semacam jalan berkelok-kelok. Guy akan membekalkan mereka sebuah trompet, tetapi grup sangat kesal. Mereka tak membutuhkan itu, karena mereka akan tetap bersama-sama. Itu tidak mungkin terjadi sih, karena gempa tiba-tiba datang dan membuat mereka semua terpisah dan masuk ke dalam terowongan ini. Mereka semua harus maju ke depan dan mencari jalan mereka masing-masing. Dan tidak disangka, Tung mendapatkan seekor hewan yang bisa dia pelihara. Walaupun pertama-tama Tang sangat takut. Kemudian nenek dan istri grup juga melewati taman bunga raksasa ini juga dengan mulus berkat ide mereka. Dan untuk Ip, dia mendapatkan taburan bunga cantik dari Guy. Tampaknya si Guy juga sudah benar-benar menyukai Ip. Begitupun Ip juga tampaknya sudah menyukai Guy. Dan sekarang mereka semua pun berhasil keluar dari terowongan ini kecuali grup.
Dia tak bisa keluar, dia tersesat di dalam terowongan ini. Dia memanggil semua keluarganya dengan trompet yang diberikan oleh Guy. Dan yang menyusul Grook adalah ibunya Eve. Sekarang malam hari pun telah tiba. Semua keluarga Grook sekarang tidak tidur di dalam gua. Mereka akan tidur di alam terbuka. Mereka semua bercanda dan bersukaria, tetapi peliharaan Tung malah terjatuh ke bawah. Sedangkan Grook dia benar-benar masih kesal. Terlebih lagi semua anggota keluarganya sangat menyukai Guy berserta ide cemerlangnya. Dan itu membuat Grook semakin cemburu dan dia juga memilih untuk tidur di bawah pohon ketimbang bergabung dengan Guy. Tetapi tidak berapa lama sebuah getaran pun muncul. Guy sangat khawatir sekali, tetapi dia juga ingin menunjukkan sesuatu yang hebat kepada Eve dan keluarganya. Mereka mulai mendaki pohon dan melihat ribuan bintang di atas langit. Ini benar-benar pemandangan yang indah yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan di sini sekali lagi Guy mengatakan kalau dia ingin mengajak Eve pergi bersamanya. Dan rupanya itu juga disetujui oleh ibunya istri Grook. Dia tak ingin mengikuti Grook lagi. Kalau mengikuti Grook terus dia bisa saja mati jantungan. Dan Eve juga setuju untuk ikut bersama Guy. Rupanya itu didengar oleh Grook dan dia mungkin akan melakukan sesuatu yang gila di keesokan paginya. Pagi hari pun tiba, penampilan Grook sangat aneh, ditambah lagi ikat pinggang ularnya ini beserta rambut aneh yang menyerupai ular. Di sini Grook pun tak mau kalah dari Guy, dia ingin menunjukkan ide gilanya ini. Mungkin itu bisa membuat mertuanya jantungan, karena itu yang diharapkan oleh Grook. Ide gila ini tak masuk akal, bisa saja ide ini membunuh satu keluarga, emang agak lain. Ide ini mungkin tak diterima lagi dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Dan disinilah Ibunda Eve baru tahu kalau semua ini Grook lakukan karena dia cemburu terhadap Guy. Dan putri mereka juga lebih suka mendengarkan Guy ketimbang dirinya lagi. Dan sekarang mereka semua sudah hampir tiba di pergunungan. Tetapi tidak berapa lama sebuah getaran pun muncul. Grook panik dan ingin menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di dalam gua. Tetapi Eve tidak mau. Dia tak menyukainya lagi. Di sini mereka semua mengatakan kalau mereka ingin ikut Guy saja. Mengikuti aturan Grook sama saja mereka hanya menunda kematian. Jika terus mendengarkan nasihat Grook, mereka sudah lama mati. Ya, kalau dipikir-pikir emang benar juga sih perkataan Eve ini. Dan tentu saja itu membuat Grook semakin kesal kepada Guy. Dia langsung saja mengejar Guy dan dia ingin sekali menghajar Guy. Tetapi mereka berdua malah terperangkap ke dalam sebuah larva yang membuat mereka tak bisa kemana-mana. Grook semakin panik dan ingin sekali menghajar Guy. Tapi di sini Guy meminta Grook untuk jangan terlalu banyak bergerak karena pasti akan percuma. Dia pernah mengalami ini sebelumnya dan belum ada yang pernah bisa selamat. Dan itu terjadi kepada keluarganya. Mendengar cerita Guy ini membuat Grook merasa iba. Dia turut berduka dengan apa yang terjadi kepada Guy. Dan di sini Guy menceritakan sedikit tentang pesan ayah dan ibunya. Kalau Guy jangan pernah bersembunyi, teruslah untuk menjalani hidupnya. Ikutilah matahari, hari esok akan kau songsong. Grook merasa kalau Guy sangat mirip dengan putrinya Eve, dia juga sangat suka matahari. Dan menurut Grook, mereka tak boleh berdiam diri saja untuk mewujudkan mimpi Guy. Mereka harus bergerak dan pergunakanlah ide yang ada di kepala Guy. Guy pun mulai berpikir dan mereka akan melakukan akting lagi. Mereka memancing kucing besar ini untuk mendekati mereka. Dengan begitu mereka akan menggunakan kucing ini untuk mengangkat mereka ke atas dan keluar dari larva ini. Dan berhasil. Tetapi kucing ini merasa kalau dia sedang ditipu dan dia ingin merekam Guy ataupun Grook. Tetapi larva malah membuatnya terpental dan dari sinilah kedekatan antara Grook dan Guy dimulai. Tetapi tidak berapa lama sebuah gempa muncul. Mereka semua harus cepat-cepat kabur dari tempat ini untuk selamat. Dan sekarang tujuan mereka hampir sampai. Tetapi sebuah retakan bumi datang dari arah kanan dan kiri mereka. Guy pun langsung mengajak semuanya untuk cepat-cepat berlari ke arah seberang. Tetapi mereka tetap tak bisa sampai ke arah seberang karena retakan ini menyatu dan membuat jarak yang sangat luas. Di sini Ibu Eve sangat panik. Mereka semua harus cepat-cepat bersembunyi ke gua, tetapi tidak dengan Grook. Dia masih melihat cahaya matahari. Mereka masih punya harapan untuk sampai ke seberang. Dia tak ingin lagi mengajak anak dan istrinya tinggal di gua yang sempit dan gelap. Mungkin dia tak bisa memiliki ide, tetapi di saat ini kekuatannya pasti amat sangat dibutuhkan.
Dan yang akan mengambil kesempatan itu duluan adalah Guy. Orang pertama yang akan Groot lempar ke seberang adalah Guy. Dan peluang ini benar-benar nyata. Guy sampai ke seberang dengan selamat berkat lemparan Groot. Dan selanjutnya adalah Tang, berikutnya istri dan anak bungsunya. Dan selanjutnya adalah mertua cerewetnya ini. Dan yang terakhir adalah Eve. Walaupun berat sekali bagi Eve, karena dia pernah bertengkar dengan ayahnya beberapa waktu yang lalu. Dia sangat menyayangi ayahnya, mungkin dia malu untuk mengatakan itu. Di saat dia ingin membalas perasaan sayang ayahnya, retakan ini pun muncul semakin besar. Dan Groot harus cepat-cepat melempar putrinya ke seberang, dan syukurnya itu berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkannya lagi, Groot malah yang tertinggal. Dia terperangkap di dalam bencana alam ini. Untuk menghindari reruntuhan, dia bersembunyi ke dalam tempat yang mirip dengan gua. Dia juga membuat sebuah api dari percikan batu dan itu berhasil. Dia sangat senang tetapi dia tak bisa memamerkan itu kepada istri dan anaknya. Dia hanya bisa bersedih dan melihat sebuah batu besar di depan matanya. Dia mulai mengambil seluruh anggota keluarganya termasuk Guy juga. Sekarang hatinya sudah terbuka. Dia sudah menganggap Guy sebagai bagian dari keluarganya. Tetapi tidak berapa lama sebuah gempa muncul lagi. Api yang ada di tangan Groot malah mati. Dan di saat Groot menghidupkan kembali api itu, malah ada kucing besar di belakang Groot. Tentu saja itu membuat Groot kaget. Keduanya mulai berantem dan membuat api Groot mati lagi. Gempa muncul lagi, Groot dan kucing ini mulai menghidupkan api itu kembali. Dan kucing besar ini menjadi sangat lengket kepada Groot. Mungkin karena dia ketakutan. Tetapi Groot tak bisa berdiam diri. Dia harus menyeberang. Dia harus memikirkan ide untuk sampai ke seberang sana menyusul keluarganya. Jika dia jadi Guy, apa yang harus dia pikirkan? Dia berusaha berpikir dan ketemulah sebuah ide di kepalanya. Groot sangat senang dan dia mulai menjalankan idenya. Dia dan kucing besar ini mengambil tengkorak paus besar, kemudian Groot mengoles tengkorak ini dengan larva hitam. Setelah itu dia memancing burung-burung pemakan daging. Setelah itu dia akan mengarahkan burung-burung ini ke tengkorak yang telah dioleskan larva, dan itu berhasil. Ide gila ini mungkin akan membuat mereka selamat. Dia juga menggunakan api untuk menerbangkan burung-burung ini. Karena burung-burung pemakan daging sangat takut dengan api. Dan tidak disangka mereka pun berhasil terbang. Ternyata perjalanan tidak semulus itu. Groot melihat Douglas peliharaannya Tang, jadi dia pun menyelamatkan peliharaan anaknya ini. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Dan dari perjalanan ini, mereka tak sengaja terkena ledakan bencana alam. Semua anggota keluarga Groot sangat sedih. Apakah Groot sudah mati karena ledakan itu? Apakah dia selamat? Mereka hanya bisa meniup trompet kerang ini untuk mengenang kepergian Groot. Tetapi sebuah keajaiban pun muncul. Groot ternyata selamat. Dia mendarat dengan hewan-hewan yang baru dia temui. Di sini langsung saja memeluk ayahnya dan langsung membalas perasaan sayangnya kepada sang ayah yang belum sempat dia ucapkan. Sekarang keluarga Groot yang bertambah bukan hanya Guy saja, melainkan ada beberapa hewan lainnya juga yang menjadi keluarga baru Groot. Dan dari kejadian ini juga mereka menemukan sebuah tempat yang begitu bagus, yang dimana tempat ini akan menjadi tempat tinggal mereka. Dan mereka tak perlu lagi tinggal di dalam gua yang sempit dan gelap. Dan untuk mengabadikan momen keluarga ini, mereka semua berfoto dengan metode yang kalau nggak bisa nahan sakit, mungkin bisa mati. Dan alur cerita film animation ini pun selesai dengan happy ending. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut kalian alur cerita film ini? Komen di bawah ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya channel YouTube Mimin. Supaya channel ini semakin berkembang dan Mimin semakin semangat untuk upload alur cerita filmnya. Dan sampai jumpa.